billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barakah ini kembali mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih, tulus dan ikhlas, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan anugerah tidak terhingga banyaknya yang telah dianugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita semuanya diberikan lagi kesempatan untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang merupakan sebuah keniscayaan. Di dalamnya terdapat ujian, terdapat cobaan. Namun kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ujian dan cobaan itu hanya dihadirkan sebagai cara Allah untuk memberikan kesempatan kita di dalam menghadapi setiap ujian itu untuk memberikan penyikapan yang terbaik, yaitu cara penyikapan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terhadap setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka sesungguhnya Allah mengamparkan nikmat-nikmat itu untuk melihat pula bagaimana adakah kita menyikapi nikmat itu seakan-akan sesuatu yang biasa, yang memang merupakan sudah jatah untuk kita semuanya. Ataukah kita menyadari benar bahwa ketika semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian Allah ketuk hati kita dengan penuh kesadaran untuk mensyukuri setiap nikmat itu. Alhamdulillah atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Allah lengkapi pula dan fasilitasi kita dengan nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita pun masih sangat leluasa di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, di tengah kita menyadari benar bahwa Allah telah menyampaikan tips untuk kita, bahwa untuk menjadi orang yang beruntung dan berbahagia dalam perjalanan kehidupan dunia akhirat itu adalah beriman kepada Allah serta senantiasa melaksanakan kegiatan amal kebaikan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka Allah pun menyampaikan tips bagi kita, yaitu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Allah yang telah menciptakan kita dan Allah tahu persis sesungguhnya bagaimana kita didesain dan bagaimana kapasitas kita sebagai umat manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Maka sesungguhnya di tengah kita menyadari betapa terbatasnya segala kemampuan yang kita miliki,
Demikian pula di dalam menyikapi segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang begitu penat dan lelahnya boleh jadi kita menghadapinya. Namun disinilah Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dihadirkannya untuk kita saudara-saudara yang berada di seputar kita. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah hadirkan saudara-saudara di seputar kita. Maka melalui keberadaan saudara dan sahabat kita inilah kita bisa saling nasihat menasihati. Terutama ketika terasa berat sekali dalam menghadapi segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Maka kita diperbolehkan meminta nasihat. Dan bahkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya atau seorang muslimah terhadap muslimah lainnya adalah wajib untuk memberikan nasihat apabila ia diminta untuk memberikan nasihat itu. Maka di dalam melaksanakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ini, kita sama-sama saling mengingatkan setiap pagi Bapak dan Ibu bahwa sesungguhnya keberadaan kita dalam forum ini dan segala sesuatu yang melekat di dalam kehidupan ini, yang boleh jadi kita merasa bahagia atas keberadaannya, gembira dan sukacita, maka semuanya itu hanyalah atas izin dan kehendak dan ketentuan Allah yang berlaku atas kita. Begitupun di dalam kita melaksanakan kegiatan ngaji bareng online seperti ini, tanpa terasa kita lalui hari demi hari menjadi berpuluh dan beratus hari kita bersama-sama dalam forum ini. Tentunya bukan suatu hal yang mudah dan ringan kalau kita perhatikan dan kita pikirkan benar. Bahwa betapa kalau kita memperhatikan dari jam 5 atau mungkin lebih awal dari itu kita telah menyiapkan diri untuk hadir dalam forum ini. Dan kemudian hadir pun bersama-sama kita dalam forum ini bukanlah dalam waktu yang sangat singkat. Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam di dalamnya. Kalaulah bukan dikarenakan Allah memberikan motivasi kepada kita, rasanya tidak mungkin kita bisa melaksanakan semuanya ini, apalagi ketika kita menyadari bahwa sebagian besar dari kita tidaklah muda lagi sekarang ini. Boleh jadi ada pilihan-pilihan lain yang terhamparkan di seputar kita. Apakah kita berselonjor, beristirahat, ataukah melanjutkan tidur kita? Atau banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Namun Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah mantapkan hati kita untuk menjadikan forum ini menjadi langkah pertama dan utama yang kita laksanakan setiap pagi di dalam menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terdapat dan terhimpun di dalam Al-Quran yang kita muliakan ini. Tentunya seraya pula kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah pun menghadirkan antusiasme dan kebahagiaan di dalam kebersamaan ini, semoga Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan kemudahan bagi kita dengan segala kemampuan yang sangat terbatas sesungguhnya yang kita miliki. Maka semoga Allah hadirkan pula kemudahan bagi kita, kebahagiaan di dalam menelusuri setiap huruf kata dan ayat melalui bersama-sama kita melantunkannya, menyimak dan mendengarkannya. Dan seraya pula kita dengan sepenuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sepenuh keyakinan keimanan akan keberadaan Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia dan khususnya Nabi Muhammad SAW yang telah diutus kepada kita semuanya. Maka kita pun meyakini bahwa segala kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan bahkan kita menyadari bahwa Al-Quran telah dijadikan Allah sebagai peta jalan bagi kita. Bukan hanya peta jalan untuk sukses kehidupan dunia, namun peta jalan untuk sukses dunia dan sukses akhirat kita. Sehingga mudah-mudahan di dalam keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya ketika kita dapat memahami dan kemudian terkesan sangat mendalam melalui pesan-pesan yang kita dapatkan melalui setiap huruf kata dan ayat ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk benar-benar menjadikannya sebagai petunjuk, sebagai lentera penerang jalan bagi kita semua di dalam menelusuri perjalanan kehidupan yang boleh jadi merupakan etapa terakhir dalam perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini. Sehingga semoga ketika saat itu tiba, perjanjian agung ketika kita harus kembali kepada Allah,
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yang apabila perjanjian dan saat itu tiba tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun dalam satu satuan waktu terkecil pun. Maka tiada lain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika itu kita benar-benar dikembalikan dalam keadaan terbaik. Dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah hapuskan semuanya itu. Agar kita bisa kembali kepada Allah dengan tenang. Kembali dalam keridhaan Allah, sukacita menghadap Allah. Sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semuanya, Bapak dan Ibu, bersama ayah dan ibu yang kita cintai, para leluhur kita semuanya, dan anak keturunan kita semuanya, saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, para guru-guru kita, semoga Allah himpun dan kumpulkan kita menjadi bagian yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Dihimpun kita menjadi hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang diridhoinya. Diizinkannya, dirahmatinya masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula tiada henti Bapak dan Ibu kita sampaikan setiap pagi dalam forum ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penghulu para nabi dan rasul. Dan betapa hanya keteladanan yang terdapat dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada segmentasi kehidupan ini, melainkan di dalamnya terdapat tuntunan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui apa yang dinasihatkannya, dikatakannya, melalui apa yang dilarangnya, melalui apa yang dianjurkannya, dan melalui ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada kita semuanya. Maka di dalam upaya dan ikhtiar kita, Bapak dan Ibu, untuk menelusuri bahwa betapa indahnya segala sesuatu yang dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, an-nikahu sunnati, bahwa pernikahan itu adalah sunnahku. Wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Maka barang siapa tidak melaksanakan sunnahnya, maka bukanlah bagian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengatur apakah seseorang itu mendapatkan jodohnya ataupun pasangannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa sebagaimana yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wanita yang manakah yang terbaik? Maka beliau berkata, yang menyenangkannya bila memandang kepadanya, dan taat apabila menyuruhnya, dan tidak melanggar terhadap apa yang ia tidak suka dalam dirinya dan hartanya. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan pada hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang baik agamanya. Kalau tidak, engkau akan merugi. Maka mendapati atas apa yang telah diberikan dalam bentuk tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah kisah yang selalu mengesankan, dan boleh jadi bukan pertama kali kita mendapatinya di dalam forum ini. Kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Aslam radhiyallahu an, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, aku pernah menemani Umar bin Khattab radhiyallahu an saat kami ronda di lorong-lorong Madinah.
ketika dia merasakan lelah telah menguasai tubuhnya, maka dia, Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin, menyandarkan tubuhnya pada sebuah dinding rumah di pertengahan malam. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita berkata kepada putrinya dari dalam rumah yang disandarinya itu, "Wahai putriku, pergilah dan campurlah air susu itu dengan air." Putrinya menjawab, "Wahai ibuku, apakah engkau belum mendengar keputusan Amirul Mukminin hari ini?" Wanita itu pun berkata, "Apakah keputusan Amirul Mukminin, wahai putriku?" Maka sang putri pun menjawab, "Amirul Mukminin telah mengumumkan larangan kepada rakyatnya untuk mencampur susu dengan air." Maka mendengar itu, ibunya pun berkata lagi, "Wahai putriku, berdiri dan campurlah susu itu dengan air, karena kamu berada di tempat yang tidak mungkin dilihat oleh Umar." Maka putrinya pun kemudian menjawab dengan santun, "Wahai ibuku, aku tidak mungkin mentaatinya di tempat yang terbuka, sementara aku bermaksiat kepadanya di tempat yang tertutup." Saya mengulangi jawaban dari putrinya, "Wahai ibuku, aku tidak mungkin mentaatinya di tempat yang terbuka, sementara aku bermaksiat kepadanya di tempat yang tertutup. Wahai ibuku, aku tidak mungkin mentaatinya di tempat yang terbuka, sementara aku bermaksiat kepadanya di tempat yang tertutup." Dan Umar pun mendengar percakapan keduanya. Lalu kemudian Umar pun memerintahkan, "Wahai Aslam, pergilah ke tempat itu dan lihatlah siapakah wanita itu. Apakah ia gadis ataukah sudah bersuami?" Aslam pun melanjutkan penuturannya, "Lalu aku pun pergi ke rumah tersebut dan aku mendapatkan bahwa gadis itu belum bersuami, sedangkan wanita yang berbicara dengan gadis itu adalah ibunya. Sementara tidak ada seorang pun laki-laki di rumah itu. Lalu aku menemui Umar dan kuceritakan mengenai kedua wanita itu. Maka kemudian Umar pun memanggil putra-putranya dan mengumpulkan mereka seraya berkata, 'Siapakah di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah? Maka aku akan menikahkan dengan gadis pilihanku. Sekiranya aku bisa memanjangkan usiaku, niscaya tak satu pun dari kalian yang sanggup mendahului aku untuk menikahi gadis itu.' Maka Abdullah radhiyallahu an berkata, 'Aku telah beristri.' Dan Abdurrahman juga berkata, 'Aku juga telah beristri.' Sedangkan Asim berkata, 'Adapun aku belum beristri, maka nikahkanlah aku dengannya.' Selanjutnya Umar pun pergi ke rumah gadis itu dan menikahkannya dengan Asim. Dan dari pernikahan ini terlahir seorang anak perempuan. Dan dari perempuan inilah kemudian lahir Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal itu." Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, inilah kisah teladan yang kita dapati, yang berlaku pada diri Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat dicintainya, dan makamnya pun terdapat di tempat yang sama, berjajaran dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa betapa kita mendapati Umar tidak pernah melihat perempuan itu, namun telah mantap hatinya untuk menjadikan perempuan yang berakhlak mulia, yang menunjukkan ketegaran akhlaknya di hadapan ibunya itu, bahkan untuk dijadikan istri daripada putra-putranya sebagaimana ditawarkan
oleh Umar ibnu Khattab kepada seluruh putranya, dan kemudian salah seorang di antara mereka kemudian memenuhi atas apa yang telah disampaikan oleh Umar, dan kemudian menikahi perempuan tersebut, dan kemudian lahirlah kemudian dari pasangan kedua ini seorang perempuan yang kemudian melahirkan pula seorang cucu laki-laki bagi mereka, dan itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sepatutnya lah bagi kita, yang pertimbangan utama bagi kita adalah akhlak, karakter, dan bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri ataupun di dalam keadaan bersama-sama orang-orang lainnya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas apa yang kita dapati dalam kisah, melalui apa yang dituturkan dalam hadis sahabat Rasulullah SAW ini, menginspirasi kita semuanya bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab kita semuanya kepada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita untuk mengedepankan nilai-nilai karakter ini dibandingkan dengan nilai-nilai materi ataupun fisikal lain di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk terus dapat menelusuri mutiara-mutiara kehidupan Rasulullah SAW, dan diberikan keistiqomahan pula untuk dapat melaksanakan dan mempraktekkannya sepenuh hati dalam kehidupan ini. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula di tengah kita semakin menyadari bahwa satu saat bisa saja kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah memberikan contoh begitu banyak di seputar kita, tidak berbicara mengenai sehat atau sakitnya, tidak berbicara masalah tua atau mudanya. Ketika Allah menghendaki pada saat itu pun kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara pula kita mengisi nikmat hidup yang Allah berikan, selain kita terus memperbanyak istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun mengisinya dengan melanjutkan tali silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita. Semoga sampai ke hari terakhir pun perjalanan kehidupan kita, Bapak dan Ibu, hari itu pun tetap terisi dengan kita ingat akan jasa ayah dan ibu kita dan mendoakan mereka. Sehingga kepada ayah dan ibu kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah kita menyadari bahwa sedikit dan terbatasnya atas apa yang sudah dan bisa kita lakukan terhadap mereka, maka kita hanya mengikuti atas apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, adalah dengan mendoakannya, dengan meneruskan amal kebaikannya, dan kemudian bersedekah pula, berinfak dan melakukan kebaikan atas nama mereka. Maka pada pagi hari ini kembali kita mendoakan ayah dan ibu kita. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah ampuni dosa yang baik disengaja ataupun tidak disengaja. Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan bagi mereka menjadi taman kebahagiaan tiada tara sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih berikan kesempatan melanjutkan perjalanan kehidupannya dalam usia senjanya. Boleh jadi tidaklah sekuat, tidak segagah ataupun secantik dulu lagi. Namun kita berdoa semoga kita diberikan keistiqomahan untuk benar-benar menjadi putra-putri yang terbaik bagi mereka, menyayangi mereka, menyantuni mereka, peka akan segala kebutuhan mereka, membahagiakan mereka dan mendoakannya. Semoga Allah berikan umur yang barokah, keistiqomahan dalam iman dan Islam. Dan semoga ketika tiba waktunya dikembalikan Allah dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk suami atau istri dan anak keturunan kita semuanya yang dimana Allah memberikan amanah kepada kita terhadap semuanya. Berusaha kita melakukan yang terbaik sesuai dengan batas kemampuan yang ada. Berikhtiar tanpa henti dengan penuh kesabaran dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga doa-doa yang kita hantarkan di pagi hari ini menjadi doa yang diajabakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula di dalam forum ini, betapa kita mensyukuri nikmat silaturahim ini. Tidak saja Allah berikan kesempatan bagi kita untuk saling sapa, menyapa, menyampaikan salam, tetapi Allah berikan kesempatan pula untuk kita saling meningkatkan kepedulian, menghantarkan doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kita. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu melalui kehadiran saudara-saudara kita banyak sekali sesungguhnya pencerahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sebagaimana kita bisa mendapati di dalam forum ini. Ada di antara saudara-saudara kita yang sesungguhnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan kurang sehat. Namun ketika Allah sayang kepadanya, ketika Allah berikan keistiqomahan kepadanya, kita bisa mendapati seakan-akan sakit tersebut tidak berarti apa-apa baginya, tidak menghalanginya untuk tetap berada di dalam kebersamaan menelusuri setiap huruf kata dan ayat di dalam Al-Quran ini. Tidak ada situasi dan kondisi menghalanginya untuk terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk saudara kita. Apabila salah seorang saja di antara kita penuh ketulusan doanya, Allah akan ijabahkan doa itu. Apalagi kalau saat kita semuanya berhimpun dengan doa kita semuanya. Untuk Pak Ahmad Syarif Puradimaja yang sama-sama kita lihat Bapak dan Ibu, beliau dalam keadaan dirawat di salah satu rumah sakit sekarang ini di Bandung. Yang beliau tidak saja selesai menjalani operasi terjepitnya syarafnya, yang belum sehat benar dan beliau terjatuh Bapak dan Ibu beberapa hari yang lalu, sehingga beliau harus dirawat sekarang ini. Sama-sama kita mendoakan di tengah kesabaran dan keikhlasan Pak Ahmad Syarif, semoga Allah segera angkat sakitnya. Allah sehat dan sembuhkan kembali, dan terus Pak Syarif menginspirasi kami semua yang berada dalam forum ini. Semoga cepat sehat Pak Syarif. Dan begitu pun kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk Profesor Tati Rajab, demikian pula halnya. Terjadi pendarahan pada salah satu matanya dan akan dilaksanakan tindakan pada hari ini. Namun tidak mengurangi, menyurutkan niatnya untuk bersama-sama terus kita dalam forum ini. Semoga Allah sehatkan Prof. Tati Rajab, sehingga Allah berikan kemudahan sepasang matanya untuk melihat segala kebesaran Allah, terutama di dalam memandang sepenuh cinta setiap huruf kata dan ayat yang terhampar di dalam Al-Quran ini dengan penuh keleluasaan. Semoga tindakan yang akan dilaksanakan pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan kesuksesan di dalamnya. Begitupun kita mendoakan untuk saudara kita Ibu Dr. Utama Padmadinata yang juga dalam keadaan sakit dan dirawat. Semoga Allah sehatkan dari sakitnya. Dan begitupun Ibu Wasiati yang juga dalam keadaan sakit, Ibu Nonon, Ibu Titik Kartika. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, semoga semuanya diberikan kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan. Segera Allah pulihkan dan sehatkan kembali. Dan semoga melalui kesabaran dan keikhlasan menghadapi ujian ini, semoga Allah lunturkan dan gugurkan segala dosa dan kesalahan, dan Allah tingkatkan derajat dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kepada Pak Rudi Rajab dan seluruh Bapak dan Ibu para peserta yang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera sehatkan dan Allah sembuhkan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru saja mendapat berita pada pagi hari ini telah berpulang ke rahmatullah Ibu Eneng Budiarti Utami binti Abudin. Beliau adalah sepupu tercinta dari Ibu Om dan Ibu Ani Iriani dan Ibu Ina. Sama-sama kita mendoakan semoga almarhumah kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan kepada keluarga semoga diberikan kesabaran, dan kepada kita semoga menjadi iktibar bahwa
Kita sejatinya sudah berada dalam antrian, namun kita tidak mengetahui pada antrian keberapakah kita sesungguhnya. Mudah-mudahan dalam proses antrian ini kita diberikan keistiqomahan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bekal kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita mendoakan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wasi' mudkhalha wa akrim nuzulha waghsilha bil ma'i wath thalji wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Masih berada kita dalam surah An-Nahl dengan membaca nanti insya Allah ayat ke-41 sampai dengan ayat ke-44. Dan setelah itu insya Allah Bapak Ibu sekalian di dalam acara beranda, kita akan melanjutkan dengan mendengarkan nanti presentasi dari sahabat kita, dari guru kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Agus Pakpahan. Dan betapa kalau saat kita perhatikan benar Bapak dan Ibu, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, terutama untuk kita semuanya. Bahwa betapa di tengah keterbatasan kita dalam hal ilmu pengetahuan ini Bapak dan Ibu, selalu saja Allah berikan kemudahan saudara-saudara kita sesuai dengan profesi dan keilmuannya hadir berbagi untuk kita semuanya. Dan betapa Bapak dan Ibu, sesungguhnya inilah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tidak berlaku semuanya ini kalau bukan dikarenakan Allah memang telah menetapkannya. Sehingga tentunya kita pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang setiap hari Allah hadirkan variasi yang luar biasa. Allah izinkan hamba-hambanya hadir di dalam kebersamaan kita dalam forum ini. Terima kasih pula kepada Profesor Dr. Agus Pakpahan yang sudah hadir. Semoga Allah berikan kemudahan keberkahan di dalam presentasi yang insya Allah nanti akan Bapak sampaikan. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, seraya berharap semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah untuk kita semuanya. Bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah ijabahkan, Allah berikan yang terbaik. Mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم والذين هاجروا في الله من بما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة
الآخرة أكبر لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا يعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا يعلمون إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس
litubayyina linnas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.